soalnya kan digabung sama yang perangkat Kalirejo. Sampean mengikuti di desa mana? Di Desa Pacul. Di Desa Pacul ya? Iya. Ambil lowongan yang mana? Kasih Kesra. Kasih Kesra. Mbak, kesan-kesannya tadi waktu ikut ujian perangkat desa di salah satu di Kota Bojonegoro tadi bagaimana? Menurut saya kalau untuk tesnya itu kurang efektif dan efisien ya. Soalnya waktu jadwalnya itu juga molor, setengah 8 dijadwalkan, ternyata itu mundur dari sampai jam 2 siang. Terus tadi panitia 2 desa tadi semuanya hadir di tempat? Hadir. Panitia. Terus apa sikap panitia terhadap jenengan ketika ada molor? Ya nggak ada kejelasan, soalnya waktu jam 10 itu pengujinya dari Surabaya itu baru datang. Sekarang jam 10. Jam 10. Pengujinya dari mana, Mbak? Dari UNER Surabaya. Dari UNER. Berarti UNER itu dipakai untuk 2 desa tersebut ya? Iya. Soalnya juga sama, dua desa itu. Ya nggak tahu saya kalau. Oh, Mbak, tadi apa aja yang diujikan pada jenengan? Diujikan ya isinya. Maksudnya naskah soalnya apa saja yang diujikan ke jenengan? Ya ada matematika, PPKN. Skolastik. Ya. Terus komputer. Ya. Bahasa. Ya seperti itulah. Ada. Terus untuk muatan lokal ada? Ada muatan lokal. Muatan lokal juga ada. Mbak, tadi apa yang Anda lihat di sana? Apa memang ada kisruh atau gaduh? Terus bagaimana cara ranking penilainya? Pokoknya di sana itu pelaksanaannya itu tidak terjadwal dan tidak tertata secara terstruktural gitu loh ya. Sekarang jadwalnya saja mundur sampai 6 jam. Pengujinya baru datang. Seharusnya penguji itu kan sudah mempersiapkan dari malam. Jadi pagi itu sudah bisa ready, sudah bisa digunakan. Sekarang pengujinya aja telat, terus kita juga kan udah nggak semangat lagi mengerjakan soal. Terus kedua, nilainya sama berapa tadi? Nilainya rendah, 38. 38. Yang lainnya? Yang lainnya itu cuma ada 40, 36, 32, dan ada dari itu ada yang 0. Ada yang 0? Iya. Berapa orang Mbak ada yang 0? Sepengetahuan sampean? 1 orang? Satu. Apa nggak dikerjakan atau bagaimana? Sudah dikerjakan. Oh, sudah dikerjakan. Tapi nggak tahu ya sistemnya. Soalnya komputernya itu loading, terus restart sendiri, terus nggak ada sinyal. Oh. Cara pengkoreksiannya bagaimana tadi? Sepengetahuan sampean? Nggak tahu, ini kan soalnya nanti baru di ranking. Nggak tahu nanti pihak desanya kayak gimana. Loh, berarti sampean ya belum tahu Anda lolos dan tidaknya juga belum Iya, tahu. Belum tahu. Terus kok nggak ditunggui aja di sana tadi? Iya. Nanti kan pasti diinfokan lewat WA. Oh, tadi panitia yang lolos akan diinfokan di grup WA. Iya. Terus ada standar nilai nggak, Mbak, dari pihak panitia? Nggak tahu ya, soalnya tadi nilainya soalnya itu 50. Satu soal itu nilainya gini. Oh, berarti nilai naskahnya hanya 50 soal. Ya. Satu soal nilainya 2. Terus cara meranking dan mengoreksi itu manual atau pakai scanner? Pakai scanner ya. Pakai scanner. Kalau dia sudah sistemnya CAP berarti pakai scanner. Enggak. Berarti berarti rankingnya pakai scanner ya. Iya. Nilainya pakai scanner. Iya. Terus ada kesan-kesan Mbak, mungkin ada harapan ke depan jenengan kalau misalkan sampean nggak lolos atau sampean lolos dengan kejadian ini bagaimana untuk panitia? Ya kebetulan ini kan saya baru pertama kali mengikuti tes perangkat. Sepertinya saya melihat kayak nggak efektif sama nggak efisien aja. Terus untuk kedepannya semoga bisa terstruktur lagi, bagaimana terjadwal lagi. Jadi calon ini udah calon perangkat ini juga nyaman gitu untuk mengikuti. Tapi kira-kira sampean diumumkan dengan scanner ini sampean nyaman apa tidak? Dengan misalkan manual, pengkoreksi manual. Ya, Sebenarnya berarti sampean nggak nyaman ya? soalnya ada yang nilainya 0. Terus Yul. gimana? Berarti kan lucu ini. Iya. Sampean asli dari mana? Desa Kaltidu. Daftar di Kalirejo. Di Pacul. Di Pacul. Nama lengkap? Kemudian Terima kasih Mbak Ulfi. Tetap semangat Mbak ya. sama
Oke, terima kasih. Mbak Nama saya Lila. Lila, ini dari Kalirejo semua ya? Iya, kami ex peserta seleksi pengisian perangkat desa Kalirejo. Ada masalah Mbak dengan kedatangannya ke sini? Ada apa gitu maksudnya? Saya mewakili teman-teman di sini mengadukan ketidaktransparan dan ketidakjelasan sistem seleksi pengisian perangkat desa Kalirejo ke Komisi A. Terus tadi apa tanggapannya oleh Komisi A dengan kejadian tersebut? Bapak-bapak DPRD Komisi A khususnya berjanji akan memberikan mediasi ke kami dan juga memanggil panitia untuk memberikan statement. Jadi tidak hanya dari statement dari kami saja, jadi mediasi ke panitia juga. Karena kami sendiri meminta kejelasan ke panitia tidak ditanggapi. Ini kan tadi dari Kalirejo itu kan protes terkait tidak puasan dengan panitia. Menurut jenengan Pak selaku Komisi A, Ketua Komisi A, Ya, kita akan menanggapi usulan atau aduan teman-teman masyarakat. Nanti juga kita akan memanggil dari Pak Panitia, Pak Camat, Kepala Desa, karena itu adalah bagian rangkaian dari itu. Bagaimana nanti sistem apakah yang diadukan kepada masyarakat itu memang benar-benar terjadi semacam itu ataukah memang itu tidak, karena sistem pelaporannya kan satu pihak memang ingin membenarkan salah satu gagasannya dia, tapi dari segi panitia juga ingin membenarkan gagasannya. Makanya besok kami akan memanggil pihak panitia dan kepala desa dan pihak ketiga dan Pak Camat. untuk terkait aturan regulasi Perbub yang belum turun Pak, dari turunan Perda nomor 4 2019 yang sebagai acuan pengisian perangkat desa, bagaimana menurut jenengan? Karena acuan itu sudah dilakukan apabila belum turun, itu kan bisa dilakukan apabila itu tidak ada acuan itu belum turun, maka bisa dilakukan untuk acuan-acuan yang lama. Makanya kita akan mengalami satu kebingungan progres itu karena di dalam undang-undang diatur dalam hal kayak itu. Apabila itu belum dibuat berarti undang-undang lama masih bisa diperlakukan. Untuk pesan-pesan Pak, untuk mungkin kepala desa, panitia agar tidak terjadi kegaduhan Pak, karena ini juga sebentar lagi ada pengisian yang lebih besar. Saya mohon bahwa panitia atau panitia pengisian perangkat desa harus benar-benar melakukan suatu keterbukaan, ketransparan dalam hal pemilihan perangkat desa supaya tidak terjadi permasalahan di Kabupaten Bojonegoro di masa-masa yang akan datang, karena saat ini banyak akan terjadi pengisian perangkat desa. Jadi, supaya Bojonegoro bisa kondusif, tentram, aman, tidak ada suatu permasalahan apa. Yaitu di Bojonegoro, Kecamatan Bojonegoro, Kecamatan Dander, sama Kecamatan Baler. Ini kan sedang gaduh tentang pengisian perangkat desa. Pak, saya minta tanggapannya dengan kegaduhan ini Pak. Sebenarnya bagaimana Pak? Sebenarnya yang Bapak ketahui maksudnya. Jadi di beberapa desa, di beberapa kecamatan ya, kota Bojonegoro, Baler dan Dander, real di lapangan pada saat ada proses bukan kegaduhan mengenai Wangarani, ada istilahnya pendapat lain lah dari teman-teman yang menjalani pengisian perangkat itu. Oleh panitia itu sudah dilakukan klarifikasi. Contoh mungkin ada ketakutan bahwa sistem ini karena scan ada kekhawatiran perbedaan antara hasil scan dengan manual, terus dilakukanlah klarifikasi terhadap sumber jawaban tadi itu dengan cara manual. Jadi ini sudah dilakukan oleh teman-teman di tingkat kepanitiaan. Terkait naskah ujian Pak, ini kan yang naskah ujian itu kan yang membuat sebenarnya kan kampus yang akreditasi B. Tapi di dalam perda itu ada pasal yang mengatakan bahwa pengkoreksian dan penyelenggaraan ujian ini adalah panitia desa. Nah ini selama ini yang diketahui, yang kita temukan yaitu di Dander, di Balen, sama di Man itu kan yang menyelenggarakan pihak ketiga Pak.
Nah ini bagaimana Pak tanggapan jenengan? Terkait dengan MOU atau kerjasama dengan perguruan tinggi akreditasi B itu dilakukan oleh masing-masing desa. Jadi bukan dikoordinir oleh kecamatan atau apa. Fasilitasi yang dilakukan oleh kecamatan adalah tempat, waktu, dan proses penyelenggaraan. Artinya seluruhnya dilakukan oleh tim bersama dengan perguruan tinggi sebagaimana MOU-nya. Tapi di pasal berapa itu Perda nomor 4 itu kan yang melakukan Pasal berapa ya? Ada. Itu kan desa Pak yang melakukan mestinya. Transaksi ujian tulis. Tim bekerja sama dengan perguruan tinggi yang minimal berhasil. Artinya di dalam pelaksanaan pun tim terlibat di dalamnya bersama dari perguruan tinggi yang akreditasi B. Berarti Termasuk koreksi dan sebagainya macam. koreksi di dalamnya termasuk. Berarti Pak ya, yang selama ini dilakukan oleh pihak ketiga selama ini bagaimana Pak menurut jenengan? Tergantung dari MOU-nya. Kalau di dalam pasal 6 ini yang di ayat 3 ini dalam pembuatan soal ujian bagi calon perangkat desa yang dimaksud di ayat 1 huruf G itu kan membuat soal ujian dan melaksanakan seleksi ujian. Tim bekerja sama dengan perguruan tinggi yang minimal akreditasi B. Kita lihat nanti di MOU-nya desa ya. Berarti desa dengan pihak bukan desa, tim dengan perguruan tinggi yang berakreditasi B. Tim kecamatan atau tim desa? Tim desa. Tim kecamatan tidak ada, tim kabupaten tidak ada. Berarti kalau kecamatan memfasilitasi itu ruangan, lokasinya, tempatnya, waktunya, keamanannya. Itu. Hal tersebut juga dianggarkan oleh APBDes Pak? Atau bagaimana? APBDes-nya dianggarkan untuk biaya administrasi, rapat, pelantikan, pengamanan, honorarium, kan dalam penyelenggaraan itu kan juga diambilkan oleh APBDes. Pak, untuk kalau kenapa sih kita dengan perguruan tinggi berakreditasi B? Artinya kan ada sebuah kepercayaan kita lah terhadap perguruan tinggi itu. Artinya kalau perguruan tinggi itu menyelenggarakan, yang dipertaruhkan kan bukan hanya nama desa, tapi juga nama dari perguruan tinggi tersebut. Jadi kalau saya melihatnya ini sebenarnya sudah cukup. Cuman kalau mau ditingkatkan nanti kita bahas lebih lanjut. Pak, untuk ada 3 kecamatan ini yang menjadi ini kan sedang bergulir. Apakah ini tetap berjalan atau jadi bahan evaluasi? Yang jelas evaluasi tetap, tapi tahapan tetap harus berjalan. Tidak mungkin tahapan itu harus dihentikan dan sebagainya. Pak, yang dipakai acuan ini Perbup 36 dan tetap memakai acuan Perda nomor 4. Itu menurut jenengan bagaimana? Jadi ketentuan untuk pengisian perangkat itu yang pertama adalah Perda 1 2017, yang ada turunannya adalah Perbup nomor 36 2017 dan juga Perda 4 2019. Perda 4 2019 ini adalah perubahan. Artinya ada beberapa pasal yang dari Perda 1 2017 yang dirubah. Yang tidak dirubah tetap ada turunannya yaitu Pergub 36. Ini tetap berlaku. Jadi tiga-tiganya ini tetap berlaku. Pak, dengan hal ini kan banyak desa-desa yang sebenarnya masih kosong tapi belum berani melakukan pengisian. Menurut jenengan bagaimana, Pak? Asistensi kami saat penyusunan RKPDes dan sebelumnya di April terkait dengan masalah COVID awal pada saat asistensi APBDes, beberapa desa itu banyak yang menggeser pos untuk pengisian perangkat ini, baik pos pelaksanaannya maupun pos untuk penggajiannya itu kepada penanganan COVID. Di bulan Juli sampai bulan September kami melakukan asistensi RKPDes dan mengecek ulang itu semua. Yang memang masih ada posisi untuk pelaksanaannya kita sarankan untuk dilaksanakan di akhir tahun sehingga nanti untuk gajinya itu bisa ciltapnya itu bisa dimasukkan di tahun 2021. Dan kalau memang itu pada saat penanganan COVID itu sudah tidak ada memungkinkan lagi, itu kami sarankan untuk dimasukkan kembali di RKPDes di tahun 2021 sehingga nanti kita harapkan di awal tahun 2021 ini sudah dilaksanakan. Berarti Januari sudah terakhir, Pak ya? Desember terakhir. Desember untuk terakhir yang tahun ini ada sekitar berapa desa, Pak? 75 desa. Berapa kecamatan? Saya 18 kecamatan. 18 kecamatan.
75 desa. Berarti Desember ini harus sudah selesai. Sudah selesai. Terakhir nanti itu di tanggal 22 Desember. Yaitu di Padangan. Untuk yang 2021 Pak? 2021 kami mentargetkan nanti di semester pertama harus sudah selesai. Sudah selesai. Januari sudah selesai Pak? Semester pertama. Semester pertama. Jadi tahapannya kita mulai di tribulan pertama nanti. Harapan untuk desa-desa yang belum mengisi Pak? Ya segera melakukan pengisian, karena bagaimanapun juga kondisi di pemerintahan desa hari ini kan banyak aturan-aturan yang baru dan juga terkait dengan tata kelola pemerintahan kita harus lebih transparan, harus punya banyak tenaga. Berarti untuk ngisi di desa masing-masing tidak masalah Pak ya? Gimana? Maksudnya menyelenggarakan di desa Memang masing-masing? kewenangan desa. Kewenangan desa. Berarti tidak mesti harus di kecamatan ya? Artinya kalau melihat pergub ini adalah kewenangan desa. Apabila lebih dari satu desa itu bisa dilakukan di tingkat kecamatan. Oke, terima kasih Pak. Di dalam hati menginspirasi akan kau temui. Raja negara berasa, keramahan tiada tara. Lihatlah budaya besarnya legenda.